Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Firda, masukin ya, silahkan masuk. Iya, Bu. Duduk ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja, nak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kok sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Maaf, Bu. Sebenarnya saya memiliki masalah, tapi bingung saya harus bagaimana. Oke, begini nak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu mau mengatakan bahwa dalam sesi konseling ini peran Ibu di sini sebagai fasilitator untuk membantu kamu menemukan atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kita harus bekerja sama dan kamu juga harus berperan aktif dalam konseling ini sampai terakhir. Bagaimana? Baik, Bu. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa konseling ini memiliki proses dan tujuan. Nah, biasanya konseling ini berlangsung 1 sampai 2 kali pertemuan. Nah, durasinya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, apabila pada sesi pertama tidak menemukan solusi untuk masalah kamu, maka kita akan kembali merencanakan untuk sesi keduanya. Bagaimana, nak? Iya, Bu. Saya setuju. Oke. Bagaimana? Coba kemukakan masalah yang sedang kamu hadapi. Begini, Bu. Saya merasa kecewa pada diri saya sendiri, Bu. Kecewa pada diri sendiri. Iya, Bu. Coba kamu ceritakan mengapa hal itu bisa terjadi. Begini, Bu. Saya merasa kecewa pada diri saya karena saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, Bu. Saya punya teman di kelas, Bu. Teman saya itu selalu mencontek tugas saya. Dia juga selalu menyuruh saya mengerjakan tugasnya yang lain. Saya sebenarnya tidak masalah kalau mau bekerja sama mengerjakan tugas. Tapi kalau saya saja yang bekerja terus, dia hanya santai selalu mengcopy tugas, saya tidak suka itu, Bu. Oke, Ibu sangat mengerti perasaan kamu, nak. Nah, mengapa kamu tidak mencoba untuk memberitahunya bahwa kamu tidak menyukai hal-hal tersebut? Itulah, Bu, saya kecewa kepada diri saya sendiri karena tidak bisa mengatakan apa yang saya rasakan. Saya takut, Bu, nanti dia marah dan tidak mau berteman dengan saya kalau saya mengatakan apa yang saya rasakan. Oke, jadi kamu tidak menyukai tindakan teman kamu yang selalu mengcopy tugas kamu, dan juga dia selalu menyuruh kamu membantu mengerjakan tugasnya. Tapi ketika kamu membantunya, dia tidak ikut dalam mengerjakan tugas tersebut. Tapi di sisi lain, kamu tidak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan karena takut dia marah dan tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, Bu, betul sekali. Oke, baiklah, nak. Begini, dari hal yang kamu utarakan tadi, dapat Ibu simpulkan sepertinya kamu termasuk ke dalam orang yang tidak asertif. Asertif itu apa, Bu? Nah, asertif ini adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, semacam berani mengekspresikan perasaannya, berani menolak ajakan teman, dan lain-lainnya. Oh, iya, Bu. Sepertinya saya orang yang tidak asertif. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Tenang, nak. Segala sesuatu pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, seperti masalah kamu ini dapat ditangani dengan menggunakan latihan asertif atau asertif training. Nah, asertif training ini merupakan suatu metode untuk menghilangkan kecemasan atau biasa disebut dengan deconditioning individu yang terlalu malu dan takut dalam memberikan respon yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu untuk memberikan respon-respon yang asertif. Nah, mungkin dengan berani untuk mengemukakan pendapat kamu atau apa yang kamu rasakan, berani untuk berkata jangan pada temanmu itu, tapi penyampaian pendapat kamu ini harus menggunakan kata-kata yang sopan dan didahului dengan kata biasanya maaf, saya tidak suka dengan hal-hal seperti yang kamu lakukan. Nah, itu bisa dilakukan untuk agar teman kamu ini bisa mengerti apa yang kamu katakan. Intinya harus dikatakan dengan sopan. Bagaimana, nak? Oh, iya, Bu.
Saya merasa teknik ini sangat cocok untuk saya, Bu. Oke, baiklah. Nah, kita mulai latihan asertifnya saja ya. Silahkan kamu mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan kepada temanmu itu. Anggaplah ibu di sini adalah teman yang ingin kamu sampaikan hal tersebut. Maaf, sepertinya saya belum berani mengatakannya, Bu. Oke, nah ibu sangat menghargai usaha kamu itu. Nah, hal ini memang tidaklah mudah, apalagi butuh banyak latihan. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau ibu yang berperan sebagai kamu terlebih dahulu, dan kamu berperan sebagai teman kamu itu. Lalu kamu bisa melihat bagaimana cara ibu mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek ibu. Bagaimana, nak? Baik, Bu. Oke, baik, kita mulai. Anggap dulu sebagai kamu dan kamu adalah teman kamu itu. Maaf, sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Begini, sebenarnya saya senang membantu kamu dalam mengerjakan tugas. Tapi kalau hanya saya yang selalu mengerjakan tugas, bagaimana nantinya dengan dirimu? Saya mau kita sama-sama belajar. Kalau ada tugas, mari kita bekerja bersama, mendiskusikan tugas tersebut. Bukan hanya saya yang kerja, lalu kamu tinggal mengkopinya saja. Karena saya ingin kita sama-sama belajar menambah ilmu dan wawasan kita, dan sama-sama sukses nantinya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang akan kamu sampaikan kepada teman kamu. Bagaimana menurutmu, Nak? Apa yang Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan ke teman saya, Bu. Oke, nah sekarang coba kamu melakukannya. Anggaplah ibu sebagai teman kamu dan kamu adalah diri kamu sendiri, dan sampaikan apa yang menjadi unek-unek kamu selama ini dengan teman kamu. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Bagus, Nak. Silahkan mulai. Maaf sebelumnya, saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu, bahwa sebenarnya saya sangat senang membantu kamu dalam mengerjakan tugas. Tapi kalau hanya saya saja yang mengerjakannya, kamu hanya menyontek atau mengkopinya, saya tidak senang dengan itu. Saya mau kita berdiskusi, bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas. Karena saya ingin kamu juga mendapat ilmu dari tugas yang diberikan. Saya harap kamu tidak salah paham dengan apa yang saya katakan ini. Saya ingin kita sama-sama belajar dan berproses untuk sukses bersama nantinya. Wah, Masya Allah, bagus sekali, Nak. Kamu sudah mampu mengekspresikan perasaanmu. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatakan ini nantinya kepada teman kamu itu. Bagaimana perasaan kamu sebenarnya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan hal tersebut? Saya merasa sangat lega dan tenang, Bu. Baik, bagus sekali, Nak. Baiklah, berhubung karena waktu sudah hampir habis, apakah masih ada yang ingin kamu kemukakan atau sampaikan sama Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, baiklah, Nak. Ibu harap setelah kamu keluar dari ruangan ini, kamu bisa mengatakan hal tersebut tadi kepada temanmu itu. Selain itu, Ibu ingin kamu melakukan banyak latihan di rumah ya. Cobalah untuk selalu latihan mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan-perasaanmu. Tapi ingat, kamu harus sampaikan dengan sopan. Nah, Ibu akan memberikan buku catatan. Oke, ini buku catatan untuk kamu. Ibu minta kamu nantinya menulis mengenai latihan asertif yang kamu lakukan di rumah. Tentang di mana, kapan, berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang dapat kamu capai. Nah, apakah kamu ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Oke, baiklah, Nak. Kalau begitu, minggu depan kita akan bertemu lagi ya, untuk membicarakan mengenai perkembangan kamu dalam
dalam mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kamu, dan ibu akan melihat perkembangan kamu melalui homework kamu. Baik Bu. Oke lah, ibu akhir pertemuan kita kali ini. Ibu tunggu minggu depan ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.